Halo semuanya, kembali lagi di channel Jenggo. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Wicker Man yang dirilis pada tahun 1973. Film ini bergenre horror thriller dan memiliki rating di IMDb sekitar 7,5. Film ini memiliki suasana horor yang unik, membuat kita jadi parnoan. Bercerita tentang polisi yang memasuki pulau ajaran sesat. Ending film ini membuat kalian bingung karena memiliki plot twist yang sangat tidak diduga-duga. Daripada kebanyakan bacot, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seseorang sersan polisi yang bernama Neil Howe. Kita panggil saja dia Sersan Howe, biar gampang. Ia sedang beribadah bersama. Bisa kita lihat bahwa Sersan Howe ini adalah seorang yang religius. Kemudian, skin dilanjutkan Sersan Howe yang sedang mengendarakan pesawat. Ia datang dari kepolisian West Highland, kota Mainland, yang menerima sebuah surat kabar tanpa nama pengirim yang berisikan foto seorang gadis yang bernama Rowan Morrison dan meminta tolong untuk menemukan gadis tersebut yang telah hilang beberapa bulan yang lalu di Pulau Summer Isle. Pulau Summer Isle ini dulu terkenal dengan hasil panen buah yang melimpah, tetapi sekarang panennya gagal tanpa sebab. Setelah ia sampai ke pulau tersebut, beberapa penduduknya menanyakan dia siapa dan mengapa dia datang, karena perlu izin terlebih dahulu untuk memasuki pulau tersebut. Ia pun membungkamnya dan memberitahunya bahwa ia adalah sersan polisi yang mau menginvestigasi pulau tersebut untuk mencari seorang gadis yang hilang. Dan setelah itu, para penduduk di sana memberinya perahu kecil. Setelah sampai di permukaan, Sersan Howe memberitahu mereka semua foto tentang seorang gadis yang hilang di pulau itu. Tetapi jawaban mereka semua tidak tahu. Di surat itu juga tertera nama ibu kandungnya yang bernama May Morrison. Sersan Howe menanyakan kepada penduduk situ apakah kenal dengan May Morrison. Mereka jawab, ya, dia cukup terlupakan. Dia menjaga kantor pos di jalan utama. Tak pikir panjang, Sersan Howe pun pergi untuk menemuinya. Setelah sampai di tempatnya, ia langsung menanyakan anak perempuan yang hilang itu kepada May Morrison. Tetapi May Morrison ini mengakui bahwa ia tidak memiliki anak perempuan yang bernama Rowan Morrison. Dan perkataan itu membuat Sersan Howe menjadi bingung. Setelah dari rumahnya, ia pun berkunjung di sebuah bar di tempat kota itu untuk menggali informasi tentang anak hilang ini. Pas ia memasuki sebuah bar tersebut, mereka semua terdiam. Sersan Howe berprasangka bahwa ada yang aneh dengan pengunjung bar tersebut. Tetapi Sersan Howe masih berpikir positif. Dan anehnya lagi, di saat mereka semua terdiam, tiba-tiba beberapa orang bernyanyi bersama di bar tersebut. Kelakuan mereka itu membuat Sersan Howe jengkel dan menyuruh diam mereka semua. Ia pun gak lama-lama langsung menanyakan pada pengunjung-pengunjung bar tersebut apakah kenal dengan gadis yang bernama Rowan Morrison yang hilang beberapa bulan yang lalu. Para pengunjung tersebut tidak ada sama sekali yang mengenal gadis itu, dan Sersan Howe pun memiliki firasat buruk terhadap Pulau Summer Isle ini. Ia pun berencana untuk keluar dari bar tersebut. Setelah ia keluar dari bar tersebut, ia kaget. Semua anak muda di sana melakukan hubungan seks bersama di tempat terbuka. Dan sepertinya para anak muda tersebut tidak ada yang peduli satu sama lain. Sersan Howe pun tidak kuat melihat itu, karena dia seorang yang religius, dan ia pun langsung pulang lagi ke bar untuk bermalam di situ. Di saat ia ingin tidur, para pengunjung bar tersebut semuanya bernyanyi gak jelas dan seperti menghasut Sersan Howe ini untuk mengikuti ajaran sesat mereka. Tetapi Sersan Howe tetap memaksa untuk tidur. Besoknya ia menemui Willow, sedikit berbincang dengannya bahwa ia akan pulang ke Mainland. Mainland ini adalah kota asal dari Sersan Howe ini ya, kalau misalnya kalian lupa. Setelah menemukan gadis itu, ia bertanya lagi, di manakah sekolah yang ada di kota ini? Ia pun pergi sekolah tersebut setelah ditunjuki di mana itu sekolahnya. Setelah sampai di halaman sekolah, ia bertemu beberapa anak-anak sekolah yang sedang melakukan hal yang aneh. Sersan Howe pun menatapnya dengan sinis dan pergi ke gedung sekolahnya untuk mencari tahu gadis yang hilang itu. Setelah sampai, ia langsung datang menemui gurunya, tetapi ia menunggu guru itu menjelaskan suatu pelajaran yang sesat. Ia memberitahu kepada murid-muridnya The Phalanx Symbol dan menjelaskan bahwa itu adalah gambaran penis yang menjadi kepercayaan penduduk Summer Isle. Sersan Howe marah mendengarnya dan mengajak bicara guru tersebut. Sersan Howe membicarakan tentang pulau tersebut kepada gurunya bahwa pulau ini memiliki banyak pemerkosaan, korupsi di mana-mana dan ajaran yang sesat. Guru itu hanya diam saja dan Sersan Howe pun langsung memasuki kelas tersebut untuk menggali informasi tentang gadis yang hilang itu. Sersan Howe memberikan foto anak hilang kepada murid-murid dan menuliskan nama yang hilang itu di papan tulis. Tetapi mereka semua tidak tahu sama sekali.
Namun ada meja kosong di kelas tersebut yang Sersan Howie curigai. Ternyata hanya ada kumbang kecil yang berputar-putar di kolong meja tersebut. Di saat itu, ia langsung ke meja gurunya untuk melihat buku absen. Tidak disangka bahwa ada nama Rowan Morrison di buku absen itu. Sersan Howie memarahi mereka semua karena mereka telah berbohong, dan ia yakin pasti ada yang disembunyikan tentang gadis Rowan Morrison itu dari penduduk-penduduk situ. Di saat ia mau keluar kelas, gurunya pun mengajak bicara dan menjelaskan bahwa Rowan Morrison itu memang ada, tetapi ia tidak tahu sudah mati apa tidak. Sersan Howie langsung menuju ke pemakaman untuk melihat apakah ada makam yang bernama Rowan Morrison, dan ternyata memang ada. Tanpa pikir panjang, Sersan Howie langsung pergi ke tempat pengurusan kematian di pulau tersebut dan meminta untuk melihat buku catatan kematian penduduk. Tetapi tidak ada sama sekali nama Rowan Morrison di sana. Wanita pengurus catatan kematian itu tahu Rowan Morrison, tapi dia tidak tahu dia mati karena apa. Dari sini kita bisa berasumsi bahwa penduduk-penduduk pulau tersebut seperti mempermainkan Sersan Howie dan belum tahu tujuannya mereka itu apa. Karena banyak sekali teka-teki di film ini, tapi semua akan diperjelas di akhir film. Oke, gak usah banyak bacot, langsung aja kita lanjut lagi penjelasannya. Setelah itu, Sersan Howie pergi menemui pemimpin di pulau tersebut dan pergi ke istananya. Ia pergi menggunakan delman. Sembari menunggu perjalanan, ia melihat beberapa gadis yang ia temui di kelas sedang melakukan tarian aneh seperti ritual. Para gadis itu bugil, sama sekali tidak menggunakan pakaian. Setelah sampai di istana, Sersan Howie langsung menemui pemimpin pulau tersebut dan menanyakan izin untuk melakukan penggalian kuburan Rowan Morrison untuk otopsi karena ia dicurigai ada pembunuhan yang melibatkannya. Tak luput juga ia melontarkan perkataan yang masih membenak di pikirannya. Ia bertanya tentang pulau tersebut dan ada apa sebenarnya dengan pulau ini. Di sinilah kedok pulau tersebut akhirnya diketahui oleh Sersan Howie kalau pulau ini memiliki ajaran ketuhanan yang sesat. Semua gereja dihancurkan dan tidak ada sama sekali pendeta di pulau tersebut. Mereka semua menyembah dewa dan mengorbankan orang untuk mempercepat hasil panen buah, dan mereka mengikuti ajaran yang bernama paganisme. Paganisme dapat dianggap sebagai orang yang dalam kelakuannya itu tidak beragama dan menikmati kesenangan seksualnya sendiri. Setelah itu, dia pergi dengan marah dan sudah diberi izin untuk menggali kuburannya. Tak disangka, di saat ia membuka peti tersebut, ternyata di dalamnya hanya seekor kelinci mati, dan penggali kuburan itu yang bersamanya itu tertawa gak jelas. Sersan Howie kesal dan pasrah. Ia seperti dipermainkan oleh penduduk-penduduk tersebut, dan akhirnya malam itu pun langsung pergi ke kamar inapnya di bar itu dan berencana untuk pulang ke kota mainland membawa beberapa anggota polisi lainnya. Besoknya ia langsung menuju pelabuhan di kota tersebut dan bersiap untuk berangkat ke kota mainland menggunakan pesawatnya. Sayangnya pesawat itu tidak bisa hidup lagi seperti sudah disabotase oleh orang lain, dan para penduduk tersebut mulai tingkah aneh menggunakan topeng hewan. Sersan Howie mau tidak mau menyelesaikan penyelidikannya sendiri mencari gadis hilang tersebut. Di saat ia sedang jalan, ia melihat pemimpin pulau tersebut dan beberapa penduduknya sedang bersiap-siap melakukan ritual untuk dewa agar hasil panennya itu membaik dan tidak gagal lagi. Sersan Howie bergegas untuk pergi ke tempat ibunya, Rowan Morrison, dan menanyakan bahwa Sersan Howie memohon kepada May Morrison, ibunya ini, untuk jujur di mana anaknya sekarang. Dia memohon kepadanya, tapi ia hanya menjawab Rowan Morrison untuk pengorbanan ke dewa. Dia menjawab tuh anaknya tuh untuk ngorbanin diri anaknya itu untuk ke dewa biar panen dari pulau tersebut melimpah. Sersan Howie marah dan berusaha untuk mencarinya ke beberapa rumah tersebut, tetapi hasilnya nihil, tidak dapat sama sekali. Ia pun kecapean dan beristirahat sejenak di kamar inapnya untuk tidur. Di saat ia sedang tertidur, ia terbangun dan tidak sengaja mendengar percakapan pemilik bar dan putrinya yang bernama Willow itu untuk membuatnya tertidur lelap. Ia pun bergegas untuk mencari tahu, ternyata si pemilik bar tersebut sedang bersiap-siap untuk ritual dan menggunakan kostum anehnya. Ia pun dari belakang membekapnya dan menggunakan kostum tersebut sebagai menyamar lah apa sih yang ritual ini lakukan. Jadi dia menyamar gitu. Saat itu ia mengikuti beberapa penduduk itu agar tidak dicurigai. Di saat sampai di pantai, mereka memberikan beberapa drum bir di laut untuk persembahan kepada dewa agar panennya dibaguskan pertumbuhannya. Gak masuk akal sih kalau misalnya untuk dewa dikasih drum bir anjir. Setelah itu mereka berbaris melihat goa di atas bukit. Dan ternyata itu adalah Rowan Morrison yang keluar dari goa tersebut. Sersan Howie langsung kaget dan langsung bergegas untuk pergi ke atas bukit tersebut untuk menyelamatkan Rowan Morrison dan kabur melewati goa itu. Ia rasa pas di saat keluar goa dia akan selamat. Tapi di saat keluar goa, Sersan Howie dikagetkan ada pemimpin pulau, Willow dan gurunya itu sedang menunggu mereka keluar dari goa tersebut. Ibunya, May Morrison, membawa Rowan Morrison untuk pergi ke atas bukit dan membawanya pulang. Sersan Howie bingung, satu pulau tersebut ternyata mengelabuinya dan membuatnya sebagai tumbal yang sebenarnya di pulau tersebut. Para penduduk tersebut mengepung Sersan Howie dan memborgolnya untuk memasuki sebuah miniatur berbentuk orang.
Sesan Howi pun dipaksa masuk ke miniatur tersebut oleh penduduknya. Dan miniatur kayu itu pun dibakar. Sersan Howi teriak-teriak, tapi mereka semua senang dan bernyanyi-nyanyi sampai akhirnya pun Sersan Howi naas tewas di lahap api. Dan film pun tamat. Emang kita kalau misalnya kita lihat endingnya sih emang agak menjengkel, karena ya karakter utama yang sudah capek-capek untuk membantu karakter lain, tetapi karakter utamanya ini yang kena. Dan endingnya pun memang sangat, perasa gue sih sangat memang menjengkelkan sih. Untuk penjelasan endingnya, ternyata mereka itu dari awal udah memancing satu orang tumbal, dan ternyata tumbalnya ini Sersan Howi yang menjadi mangsanya. Sungguh film yang memiliki plot twist yang sangat baik dan tidak diduga-duga sih. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film The Wicker Man ini adalah kita tidak boleh mempercayai orang yang tidak dikenal begitu saja, karena kita tidak tahu bahwa orang itu sebenarnya siapa. Dan selalu curigailah orang-orang yang sopan, karena mereka akan buas jika kita masuk ke dalam perangkapnya. Oke, mungkin sekian dari channel Jenggo. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman kalian semua. Kalian bisa rekomendasi alur cerita film, dan kalian bisa komen di bawah mau alur cerita film apa. Nanti insya Allah gua akan buat alur cerita filmnya. Oke, peace.